amazing! This is impossible! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang seru banget nih dari film yang berjudul Abominable. Film ini menceritakan seekor makhluk legenda Yeti yang menjadi peran penting untuk menyadarkan seorang gadis yang kesepian. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seekor hewan besar yang berusaha kabur dari lab penelitian. Dengan kekuatannya, hewan itu berhasil kabur berlarian hingga sampai di tengah kota. Dari jauh, dia melihat papan reklame Gunung Everest di mana tempat asalnya berada. Kemudian dia menaiki gedung, naik ke atas atap untuk melihat dengan jelas. Di kota Shanghai, Cina, terlihat seorang remaja bernama Yi. Dia berpamitan dengan ibu dan neneknya karena akan berangkat bekerja. Terlihat Yi melakukan pekerjaan apapun seperti menjadi baby sister, mengurus anak anjing, dan menjadi pembuang sampah di toko ikan. Setelah bekerja, Yi pulang dan bertemu dengan tetangganya bernama Peng dan juga Jin yang dikenal sebagai cowok kece di medsos. Sesampainya di rumah, ibu dan neneknya mengajak makan bersama. Yi menolak nih dan masuk ke dalam kamar. Terlihat Yi tidak pernah berkumpul bersama keluarganya semenjak ayahnya meninggal. Malam harinya, Yi yang belum tidur naik ke atas atap tempat persembunyiannya. Selama ini Yi rajin bekerja untuk menghasilkan uang yang sangat banyak agar dia melakukan perjalanan berbagai tempat yang diinginkan mendiang ayahnya. Kemudian Yi memainkan biola milik ayahnya di atas atap untuk mengenang ayahnya nih. Tiba-tiba helikopter melintas di dekat Yi yang membuatnya terjatuh. Saat mengambil biolanya yang jatuh, Yi kaget melihat hewan besar itu. Tiba-tiba muncul helikopter yang sedang mencari hewan tersebut. Yang membuatnya ketakutan nih. Melihat itu, Yi menyembunyikan hewan tersebut. Besok paginya, Yi yang ketiduran di atas atap mengecek hewan itu dan melihat tangannya terluka. Lalu Yi pergi ke apotek untuk membelikan perban. Di perjalanan pulang, dia melihat seorang yang mencari jejak keberadaan hewan besar itu. Kemudian Yi kembali ke atas atap, dia membawa bapau untuk Yeti. Lalu Yi mencoba mendekatkan diri agar bisa mengobati hewan besar itu. Setelah berhasil mengobatinya, Yi membuat tempat persembunyian untuk hewan tersebut agar lebih tertutup dan tidak diketahui oleh orang-orang yang mencarinya. Malamnya hewan itu masih ketakutan. Lalu Yi memainkan biola untuk menenangkan Yeti. Di situ Yeti ikut bersenandung yang membuat bunga layu menjadi mekar kembali. Lalu hewan besar itu melihat reklame Gunung Everest nih. Disinilah Yi mengetahui hewan tersebut adalah Yeti yang tinggal di Gunung Everest. Di sisi lain terlihat Kapten dan Dokter Zara yang bekerja di lab penelitian. Diperintahkan oleh Barnis untuk menemukan Yeti. Sementara itu luka Yeti yang sudah sembuh membuatnya kegirangan dan keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu Yi yang baru pulang kaget melihat Yeti berada di luar dan memainkan AC-nya. Di situ Yi mencoba menghentikan Yeti. Secara bersamaan Jin dan juga Peng yang naik ke atas atap dan melihat Yeti di sana. Jin yang kaget langsung menghubungi polisi nih hingga Dokter Zara mengetahui keberadaan Yeti. Lalu helikopter datang untuk menangkap Yeti. Yi meminta Yeti untuk lari dari sana nih, namun Yeti malah membawa Yi dan kabur dari sana. Melihat itu, Jin dan Peng mencoba mengejar mereka dengan menaiki motor. Sementara itu, helikopter terus mengejar Yi dan juga Yeti. They're gaining on us! Hingga Yi dan Yeti terkepung di sebuah tower menara tempat pertunjukan cahaya di kota. Saat menara bercahaya, Yeti dan Yi kabur hingga sampai di pelabuhan. Lalu Yi meminta Yeti untuk pulang ke rumahnya dengan menaiki kapal yang berangkat. Namun karena tak tega melihatnya, Yi pun ikut menemani Yeti. Jin dan Peng yang tiba di sana pun ikut naik ke atas kapal. Di sisi lain, Barnis marah nih kepada Kapten dan Dokter Zara yang gagal menangkap Yeti. Jadi di sini Barnis ingin mempublikasikan keberadaan Yeti kepada ilmuwan dan publik saat pembukaan acara nanti. Lalu Dokter Zara meyakinkan Barnis bahwa dia akan menangkap Yeti kembali karena dialah ilmuwan penelitian hewan langka. Kemudian Kapten melapor tentang keberadaan Yeti yang menaiki sebuah kapal. Di sisi lain, Jin memberitahu orang tuanya bahwa mereka bertiga sedang berlibur ke Beijing. Setelah itu Yi memberi Yeti nama yaitu Everest.
Kemudian Yi menjelaskan nih rencananya untuk mengantar Everest pulang dengan rute yang harus mereka lewati, yaitu Pegunungan Kuning lalu menyusuri Sungai Yangtze sampai Himalaya hingga sampai di Gunung Everest. Tak lama akhirnya mereka sampai di dermaga. Kemudian mereka bersembunyi di dalam peti barang berisi minuman soda dan dibawa oleh truk. Di sepanjang jalan, Everest dan juga Peng meminum banyak minuman soda hingga membuat Everest ingin buang air kecil dan mereka pun terjatuh dari truk. Setelah itu mereka kelaparan terdampar di hutan. Lalu Everest dengan kekuatannya dia bersenandung dan membuat tumbuhan blueberry bermekaran di sekitar mereka. A blueberry? Tapi buah blueberry tersebut terus bermekaran hingga menjadi besar dan menyerang mereka seperti bom. Dengan cepat mereka berlarian menghindari dari blueberry raksasa. Hingga akhirnya malam pun tiba. Mereka akan beristirahat di sana. Yi sangat menikmati perjalanan ini, sementara Jin tidak. Dia sangat kesal nih karena di sana tak ada jaringan yang membuat Ji tak bisa bermain medsos. Sementara Everest dan juga Peng asik bermain seperti anak-anak. Melihat itu Yi menyadari nih bahwa Everest seumuran dengan Peng. Lalu Yi berjanji akan mengantarkan Everest ke rumahnya bertemu dengan orang tuanya. Namun Jin tidak setuju karena dia ingin pulang dan mustahil mereka sampai ke Gunung Everest yang jauh. Jin juga menyinggung Yi nih yang terus menghindar dari ibu dan juga neneknya hingga membuat mereka berdebat. Pagi harinya Yi memainkan biolanya kembali di depan Everest. Diam-diam Jin dan juga Peng menikmati karena Yi tidak pernah menunjukkan kepada orang lain semenjak ayahnya meninggal. Di sisi lain, Barnes dan lainnya sudah sampai di dermaga. Dr. Zara melihat jejak Everest. Kemudian mereka mengikuti jejak botol soda yang sepertinya diminum oleh Everest. Sementara Yi dan juga lainnya melanjutkan perjalanan menaiki Pegunungan Kuning. Lalu mereka berhenti di tengah jalan untuk beristirahat. Tiba-tiba datanglah drone milik Barnes yang menemukan mereka. Karena terpojok, Everest bersenandung dan membuat bunga yang dipegang Yi menjadi besar seperti balon udara. Lalu mereka menaiki tangkai bunga itu. Tapi Jin tertinggal dan meminta mereka menunggunya di sungai desa. Yin dan lainnya terus terbang dan dikejar oleh banyak drone. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos. Sementara Jin tertangkap oleh pasukan Barnes. Di sini Dr. Zara mencoba menghasut Jin agar memberitahukan kemana Everest akan pergi. Yi, Peng dan juga Everest mendarat di padang pasir. Yi menyayangkan Jin tidak melompat saat mereka kabur dari sana dan mengkhawatirkan keadaannya. Malam harinya Barnes menceritakan kenapa dia terobsesi dengan Yeti. Karena saat menaiki gunung dia bertemu sosok Yeti. Namun dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan kejadian itu dia ceritakan ke orang-orang namun tidak ada yang mempercayainya. Makanya dia ingin membuktikan keberadaan Yeti benar-benar ada. Di sisi lain, Yi dan lainnya tersesat di sana. Dia ini takut terjadi sesuatu pada Jin. Hal itu membuatnya bertekad untuk mencari jalan keluar agar cepat menemui Jin. Jin yang tidak bisa tidur tidak sengaja mendengar pembicaraan Dr. Zara dan juga Kapten bahwa mereka merencanakan sesuatu di belakang Barnes dan berniat menangkap Yeti hidup atau mati untuk diserahkan kepada peneliti, lalu menyingkirkan Yi dan juga Peng. Mendengar itu Jin kaget, lalu dia kabur dari sana meskipun dia harus melawan rasa takutnya. Berhari-hari dia menyusuri hutan hingga sampai di tepi sungai. Dia menukar handphonenya dengan perahu di sana. Sementara Yi, Everest dan juga Peng sudah kelelahan berjalan. Lalu mereka melihat kereta api di sana. Everest pun bersenandung untuk mengejar kereta itu. Akhirnya mereka berhasil naik kereta hingga sampai di desa. Lalu Yi membuat Everest menyamar menjadi banteng. Kemudian Yi mencoba mencari Jin di sekitar sana nih. Lalu dia melihat pasukan Barnes sudah tiba. Dan penyamaran Everest pun akhirnya ketahuan. Melihat itu Yi mencoba menghampiri Peng dan juga Everest di kerumunan orang. Lalu datang Jin yang membawa perahu untuk menyelamatkan mereka. Di sini Everest pun terkepung, kemudian Peng mempunyai ide. Dia menempuk semua banteng untuk menyerang ke arah pasukan Barnes. Setelah itu mereka semua menaiki kapal dan mencoba kabur dari sana. Namun mereka keluar dari jalur sungai nih dan masuk ke ladang hijau. Hingga Barnes dan lainnya gagal mengejar mereka. Terlihat Everest membuat ladang hijau bergerak seperti ombak. This is amazing. This is impossible.
Saking besarnya ombak itu hingga membuat mereka terpental. Hal itu membuat biola milik Yi terbelah dan senarnya putus. Melihat itu Yi sangat sedih nih karena biola tersebut satu-satunya kenangan dia dengan ayahnya. Di sini Jin mencoba menenangkan Yi. Lalu Jin memberitahukan Yi bahwa Barnis dan lainnya akan pergi ke Everest. Setelah itu Peng memanggil Yi untuk memperlihatkan sesuatu. Yang ternyata biolanya diperbaiki oleh Everest dengan senar dari helai bulunya Everest. Melihat itu Yi sangat senang. Lalu di sini Peng menemukan foto berbagai tempat yang diinginkan oleh ayahnya Yi untuk dia kunjungi. Yang ternyata Yi baru menyadari bahwa tempat itu telah dikunjungi mereka sebelumnya. Dan hanya satu yang belum dikunjungi yaitu Lesan Buddha, yang ternyata tepat beradanya di depan mereka. Setelah sampai di Lesan Buddha, Yi sangat senang nih karena tempat itu di mana ayahnya sangat ingin mengajaknya ke situ. Lalu di sini Yi memainkan biolanya untuk mengenang ayahnya Yi. Melodi biola itu membuat semua tumbuhan bermekaran karena senar biola dari helai bulu Everest yang membuat biola itu mengeluarkan kekuatan yang magic. Setelah itu mereka beristirahat dan Yi kembali memainkan biolanya. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di Himalaya. Sedikit lagi mereka akan sampai nih ke Gunung Everest. Kemudian mereka melewati jembatan gantung. Tiba-tiba helikopter dan pasukan Barnis mengepung mereka. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Everest yang marah langsung bersenandung dan membuat cuaca menjadi gelap disertai badai. Melihat itu Barnis sadar nih bahwa Everest hanya ingin melindungi dan juga lainnya dan tidak bermaksud jahat. Lalu Barnis memerintahkan kapten untuk tidak menyakiti Everest. Takut rencananya gagal, Dr. Zara membius Barnis. Lalu memerintahkan untuk menembak Everest. Hal itu membuat Everest yang tertembak obat bius langsung pingsan. Kemudian mereka menangkap Everest. Yi mencoba menghentikannya namun Dr. Zara menjatuhkan Yi dari atas jembatan. Kemudian Peng, Jin dan juga Everest dimasukkan ke mobil dan dibawa oleh mereka. Ternyata Yi selamat nih. Dia bergantung di tali dengan tekadnya yang kuat menyelamatkan Everest. Dia naik ke atas jembatan kembali dan memainkan biolanya untuk menyadarkan Everest. Hingga akhirnya Everest sadar nih dan berhasil menyelamatkan Jin, Peng dan juga Barnis. Tidak lama Dr. Zara tak menyerah nih. Dia mencoba menabrak Everest, tapi hal itu malah membuat reruntuhan es jatuh dan menjatuhkan mobil mereka. Untung aja Everest selamat. Mereka semua pun senang dan Barnis meminta maaf karena kesalahpahamannya terhadap hewan Yeti. Dia sadar nih keberadaan Yeti harus dirahasiakan dan dilindungi. Setelah itu mereka berpamitan dengan Barnis karena akan mengantarkan Everest ke tempat asalnya. Melihat gunung Everest masih jauh, Everest mengajak mereka terbang menaiki awan yang berbentuk ikan. Hingga akhirnya mereka sampai di Gunung Everest. Lalu muncullah orang tua Everest dan juga Yeti lainnya menyambut mereka. Di sini Yi mengucapkan salam perpisahan kepada Everest. Kemudian Everest memberikan foto Yi dan juga keluarganya untuk mengingatkan bahwa Yi juga mempunyai keluarga. Setelah itu mereka semua berpisah dengan Everest yang kembali kepada orang tuanya. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah. Di situ Yi langsung memeluk ibunya dan juga neneknya. Lalu Peng dan Jin mendatangi Yi untuk menunjukkan paket dari Barnis untuk perjalanan mereka selanjutnya. Di akhir film terlihat Yi dan keluarganya semakin akrab dan mereka akhirnya makan bersama. Nah itu tadi alur cerita dari film Abominable. Gimana Sleeper? Seru banget kan petualangan Yi dan juga kawan-kawan untuk kembali menemukan Everest kepada keluarganya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @hendyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.